Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Pemirsa, mensyukuri kebesaran ciptaan Allah Azza wa Jalla, menikmati kebesaran ciptaannya dapat kita lakukan dengan tadabbur alam, lalu memikirkannya, merenunginya melalui observasi keindahan alam semesta yang tak terhingga luasnya. Dan pandangan mata yang seakan tak terbatas pada bentangan langit yang berhias tumpuan awan, pada hamparan luasnya laut yang seakan tak bertepi dengan gugusan ribuan pulau yang memadukan keindahan kebiruan, sangat tak sadar menjadikan hati menggerakkan lisan. Masya Allah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Dalam perjalanan tadabbur alam juga merupakan perintah Allah Azza wa Jalla agar manusia menjadi saksi atas karya kemahabesaran ciptaannya, dan agar manusia banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dalam surat Al-Mulk, Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwaladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilahin nusur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Dan di surat lain, Allah Azza wa Jalla menegaskan, Wadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah pemirsa, atas kebesaran ciptaan Allah Azza wa Jalla dan tidak terhitungnya nikmat yang telah kita terima, maka tidak sepatutnya bagi orang yang beriman membiarkan waktu berlalu dengan membawa berkas catatan amalan-amalan buruknya, melainkan kecuali berlalunya hanya terisi hal-hal kebaikan. Waktu bagi mereka adalah ruang perekam segala bentuk perbuatan yang tak pernah bisa diputar balik, sekalipun dipenuhi niat untuk menghapus ketidakbaikan. Maka bagi orang yang mengerti hakikat ini, bagi mereka yang mengerti hakikat daripada kehidupan, mereka tidak akan menggunakan waktu yang ada kecuali untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Mereka tidak akan menyiakan waktu kecuali berusaha memanfaatkannya segala potensi diri untuk mendapatkan pahala yang sebanyak mungkin. Dan di antara yang bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal menghadapi Allah Azza wa Jalla adalah lidah, adalah lisan. Dengan lisan, dengan lidah, seseorang bisa berdoa mohon ampunan kepada Sang Pencipta. Dengan lidah, dengan lisan, seseorang bisa memperbanyak berzikir dan saling nasihat menasihati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa jadi alat untuk menghibah. Lidah bisa menjadi alat untuk memaki, menipu, dan saling mengajak pada kebatilan. Yang oleh itu, lidah menjadi alat tercepat pengumpul dosa yang menyeret seseorang ke neraka, tapi sekaligus bisa menjadi alat termudah untuk melakukan kebajikan yang bisa jadi sebab masuk ke surga. Karenanya, bagi orang yang beriman, kesadaran terhadap multifungsi lidah, multifungsi lisan, ini akan mendorong diri mereka untuk menjaga lidah, menjaga lisan dengan tidak berbicara kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena di balik yang tidak bermanfaat akan bisa menyeret seseorang ke jurang kebatilan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la yagni. Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat.
Nah, oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu menempatkan diri pada sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaklah diam. Hal ini sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik atau diam. Nah pemirsa, dengan realita yang demikian, maka tidak sepatutnya kita yang satu sisi mengaku beriman, namun acap kali membiarkan waktu tanpa faedah. Terlebih lagi waktu yang ada dan berlalunya waktu hanya terisi oleh jejak-jejak dosa dari lisan yang tidak terjaga. Maka mari gunakan sebaik-baiknya fungsi lisan untuk mengisi waktu yang tak pernah terhenti ini dengan menasihati diri, menasihati keluarga, menasihati kerabat, menasihati sesama muslim, dan semua umat menurut kesanggupan kita. Sekalipun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Menjaga waktu akan menjadi ruang yang bermanfaat. Dan menjaga lidah, menjaga lisan agar hanya untuk kebajikan di masa akhir zaman ini memanglah terasa berat. Namun sejujurnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya dengan berusaha menepis iringan keluhan yang bisa membawa pada kefuturan. Karena istirahat yang terbaik bagi umat muslim adalah saat telah sampai di surga. Itulah finish kehidupan yang terbaik. Nah pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.